Statement saya sebagai Menteri ATR BPN yang menimbulkan mispersepsi sehingga menimbulkan pemahaman yang liar di kalangan masyarakat, terutama di netizen. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini sehingga menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya tersebutlah yang kemudian disebut dengan sertifikat. Dalam rangka HUT RI ke-80 tahun 2025 dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, maka saya akan memberikan suatu ulasan ataupun yang dapat dikatakan mengenai perspektif hukum tanah yang pada akhir-akhir ini sangat viral menyangkut tentang tanah yang menganggur 2 tahun diambil oleh negara. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Menteri Agraria atau Menteri ATR BPN yang menyampaikan permohonan maafnya, saya sangat mendukung akan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Namun, saya akan meluruskan dari perspektif hukum tanah nasional bahwa ada beberapa hal kalau melihat kepada analisis hukum positif yang menyatakan bahwa tanah menganggur 2 tahun diambil oleh negara. Kalau kita melihat kembali kepada dasar hukumnya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, bahkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban penguasaan tanah dalam rangka penataan penguasaan dan pemilikan tanah dan juga tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, maka yang pertama harus dilihat dahulu terminologi dari tanah terlantar. Tanah terlantar itu adalah tanah yang sudah diberikan hak tetapi tidak diusahakan, tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari pemberian hak atas tanah tersebut. Pertanyaannya adalah apakah dengan adanya tanah yang menganggur 2 tahun diambil negara, tentu tidak serta-merta begitu saja, tetapi harus melalui suatu prosedur. Suatu prosedur yang tentunya dapat dikatakan akan dilakukan dan dievaluasi oleh BPN. Yang pertama tentunya harus ada identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh BPN. Yang kedua adalah peringatan yang diberikan kepada pemegang hak. Dan tentunya itu diberikan waktu maksimal 2 tahun untuk apa? Untuk diberikan suatu kesempatan kepada penerima hak untuk dapat memanfaatkan haknya. Nah, jika tetap tidak digunakan, maka hak atas tanah tersebut dapat dicabut dan tanahnya menjadi tanah negara. Kalau bicara tentang tanah negara, maka di atas tanah tersebut tidak ada alasan karena langsung dikuasai oleh negara.
tujuan dari kebijakan ini sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif hukum tanah, yaitu untuk mencegah pelantaran tanah-tanah. Yang kedua, menjamin ketersediaan tanah untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan juga dari perspektif hukum tanah ini sangat mendukung reforma agraria dan keadilan agraria. Dan yang paling penting, akhirnya tanah-tanah tersebut jangan sampai dimanfaatkan oleh para mafia tanah yang tentu menjadi hal yang sangat mudah untuk didapati tanah tersebut. Kalau kita melihat kembali dari perspektif hukum tanah, maka di Indonesia ini tanah ini dibagi beberapa hal. Dikatakan bahwa tanah yang diklasifikasikan oleh negara dapat dikatakan tanah itu adalah tanah bangsa. Tanah bangsa itu pun juga harus dikelola dengan baik. Nah, ini tentunya dasar hukumnya ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang penguasaan dan juga penggunaan tanah. Dan yang kedua, itu tentu direncanakan dan diperuntukkan sesuai dengan penggunaan dari tanah tersebut. Nah, dalam hal ini tentu harus melalui pemerintahan pusat atau disampaikan perencanaannya ini tentu perencanaan secara umum dan itu ada di pemerintahan pusat. Nah, pemerintahan pusat ada dasar hukumnya di dalam pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria pasal 1. Lalu kemudian ada yang namanya perencanaan khusus. Nah, perencanaan khusus ini terletak kegiatan penggunaan tanahnya oleh Pemda. Dan dalam hal ini dilimpahkan kepada Pemda dalam arti kata pemerintah daerah. Ya tentu ada dasar hukumnya tetap di pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Dan di sini pemerintah daerah tidak berwenang untuk membuat peraturan tentang tanah. Namun kewenangannya diberikan itu terbatas kepada bagaimana mereka membuat yang namanya rencana tata guna tanah sesuai dengan keadaan tanah tersebut. Istilahnya adalah planologi kota yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itu unsur dari kewenangan mengenai kedua hal tersebut itu tentu diatur baik bersifat publik dan juga pelaksanaan kewenangannya itu dilimpahkan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Apabila melihat kepada hal tersebut, maka di dalam ketentuan dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri di dalam pasal 2 menyatakan adanya pelimpahan yang diberikan tugas kewenangan kepada negara yang tentu terbatas hanya bersifat publik dan tidak meliputi dari unsur kepunyaan yang bersifat perdata. Kenapa? Karena kita harus melihat bahwa tanah di wilayah Indonesia catatannya adalah tanah itu adalah tanah kepunyaan bangsa Indonesia. Sebab itu tanah kepunyaan bangsa Indonesia tiada lain adalah kepunyaan bersama rakyat Indonesia. Para warga negaranya dalam hal ini bukan kepunyaan dari negara. Jadi kepunyaan bersama rakyat Indonesia. Bahwa negara memberikan tanah kepada rakyat yang memohonkan, yang memerlukan dengan berbagi hak atas tanah yang tentunya disediakan oleh hukum tanah nasional. Nah, oleh sebab itu kedudukannya di sini sebagai negara yang mengatur
peruntukan penggunaan tanah, karena dalam hal ini negara sebagai organisasi tertinggi rakyat yang tentunya mempunyai hak untuk mengatur dan memberikan tanah tersebut kepada setiap warga. Nah, dalam kedudukannya hal tersebut, maka bukan dalam kedudukannya sebagai yang mempunyai tanah negara tersebut, bukan, melainkan sebagai petugas bangsa Indonesia. Sebab itu, sebagai badan penguasa yang diberikan kewenangan untuk berbuat demikian. Makanya dalam hal ini dapat dilakukan permohonan itu melalui permohonan hak yang tentu bersifat, haknya itu ada hak atas tanah orisinal atau primer yang tentunya berasal dari hak bangsa dan dimohonkan kepada negara melalui permohonan hak atas tanah. Makanya hak yang dapat diberikan itu ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, dan seterusnya. Sementara kalau hak sekunder, yaitu hak-hak yang diberikan yang bersumber daripada hak bangsa, tetapi karena ada perjanjian di antara dua belah pihak, dan itu bisa dilakukan lewat jual beli, tukar menukar, dan sebagainya. Sehingga kalau dikatakan bahwa tanah yang tidak digunakan atau ditelantarkan maka negara mengambilnya, itu bukan mengambil serta langsung begitu saja, tidak. Tetapi kalau dia jadi bermasalah, nah tentu harus ada, barangkali ada sengketa tanah, maka akan diatur, ditunggu dulu di dalam prosedur dalam hal ini penyelesaian di pengadilan. Atau tanah tersebut mungkin masyarakat belum bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk membangun, lalu kemudian memanfaatkannya karena mungkin keterbatasan dana dan sebagainya. Tetapi ada tipsnya untuk hal tersebut, yaitu dengan memanfaatkan tanah tersebut dengan membuat pagar, lalu kemudian menanam tanaman tersebut sehingga tanah tersebut benar-benar bermanfaat bagi si pemilik tanah. Jangan ditelantarkan, karena kalau kembali kepada filosofi dari hukum tanah itu sendiri pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, melihat kepada prinsip keadilan dari Pancasila, maka akan termuat di dalam pasal 2 dan pasal 5. Oleh sebab itu, dapat disampaikan bahwa dengan adanya Pancasila sebagai filsafat hukum Indonesia dari perspektif hukum tanah, maka ini menuntut adanya distribusi tanah yang adil, lalu kemudian juga negara sesuai dengan pasal 5 dari Pancasila, negara harus menjamin semua warga negara mempunyai akses penuh terhadap tanah untuk hidup yang layak. Oleh karena itu, apa yang dinyatakan oleh Menteri Agraria ATR BPN, maka kita harus mendukungnya, bahwa memang tanah terlantar tersebut jika tidak digunakan maka negara akan mengambilnya dalam waktu 2 tahun. Saya mau meluruskan sekali lagi bahwa tidak serta-merta itu. Mari kita dukung agar tidak terjadi lagi tanah-tanah yang diterlantarkan dan pemanfaatannya untuk kebaikan umum, dan semangat Pancasila ada di situ sebagaimana yang diusung oleh pemerintahan dari Pak Prabowo dengan Asta Ciptanya.
Terima kasih.